Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya ini owner of the body shop, tapi saya sudah 8 tahun pindah ke Bali dan sekitar setahun ini sempat sedikit involved dengan Bali Tourism Board dan sekarang coba menyumbang pikiran lah tentang sustainable tourism. Saya dan suami sebetulnya juga punya tourism business tapi tidak di Bali, kami punya hotel di Jakarta dan di Manado juga. Okay, so aku ingin mungkin very quickly, I'm sure if many people already know, bahwa sustainability menjadi tren yang sangat kuat di world tourism. Ini pun sudah terjadi sebelum COVID. Jadi sustainability issues itu sudah menjadi something yang di dalam benak banyak dari holiday makers. Ini bisa ada data-datanya bahwa hotel guest pun sudah mulai mencari eco-friendly property. Dan 40% bahkan mengatakan mereka ingin membayar excess $10 kalau bisa tidur di sustainable property. Jadi banyak sekali ini juga dengan sama dengan bisnis kami bahwa 60% dari consumer sebetulnya willing to pay a little more ya untuk brand yang punya komitmen terhadap social dan environmental values. Oops, ini gimana ya? Nextnya gimana? Sorry, there we go. So, what are the environmental issues yang dihadapin kan? Yang kita tahu yang pertama polusi. Dan kedua plastic waste, environmental destruction, dan tentu saja sekarang adanya COVID-19 ini yang dan juga berbarengan dan climate change ini yang membuat trend towards ecotourism, sustainable destination ini semakin kuat. Karena sebetulnya orang yang menjadi turis mereka ingin tinggalkan their home, which is like if you live in overseas, which is like a big city atau somewhere yang jauh ya, mereka jauh-jauh mau datang ke Bali atau ke Indonesia untuk menemukan paradise. They want to find the paradise. Tapi kalau di tempat destinasi pun itu ada pollution, ada plastic waste, environmental destruction, dan mungkin COVID belum terkontrol dan tidak ada penanggulangan tentang climate change, then that is going to be a problem for the tourism industry di Bali maupun di mana saja. So we know already that tourist behavior sudah mulai berubah even before COVID. Mereka sudah mulai mencari how to make their travel ethical and authentic. Jadi nggak mau lagi yang mass tourism. Banyak itu, trennya sudah mulai. Lalu kita tahu sekarang new normal. Sudah lebih banyak lagi conditionnya, bagaimana apakah hygiene-nya sudah benar, apakah semua orang pakai masker dan lainnya, apakah protokolnya semua ditaati, bagaimana kurva tentang COVID-19, itu semua menjadi faktor dalam pemilihan destinasi. Of course we know climate change, dan I think number 4 itu penting karena banyak turis juga memikirkan apakah destinasi yang saya akan visit ini mempunyai comprehensive tourism planning and management nggak? Terkait dengan COVID-19, terkait juga dengan all the environmental things. Karena turis sekarang ini tidak ingin jalan-jalan, tapi merasa bahwa dirinya tidak responsible. Jadi mereka tuh sebetulnya ingin act responsibly dan juga ingin belajar tentang what is it yang wonderful about Bali's culture atau Bali's environmental aspect atau bagaimana the government of Bali umpamanya menangani tentang polusi atau yang lain-lain. Mereka tuh sebenarnya ingin sekali act responsibly dan juga belajar. Dan kita juga lihat ini ada indikator gitu. Ini adalah For Those Know List tahun 20 ya, this year actually. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya, 10 tempat yang disarankan tidak dikunjungi. Jadi bukan disarankan untuk dikunjungi loh, ini disarankan untuk tidak dikunjungi. Kenapa? Karena
the problem is over tourism dan terlalu berat impactnya terhadap environment. Jadi ini juga harus menjadi warning ya untuk kita gitu. So kita tahu di Indonesia kita juga sudah mulai ada 5 priority destination. Selain Bali kan masih banyak 10 in fact ya, tapi ini 5 saya dengar yang menjadi priority ya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan sustainable development. Dan satu hal tentang Bali, banyak sekali yang menyoroti soal plastic waste, soal kerusakan lingkungan, soal ini apa namanya sampah di pantai. Kalau kita lihat dari search key terms, dari search itu 1.100 search per month tentang environmental problem di Bali. Ini harusnya menjadi suatu perhatian untuk kita. Dan bagaimana kita bisa protect the unique selling point of Bali? Kita tahu bahwa culture menjadi satu atraksi yang sangat penting. Juga Bali lifestyle vibe seperti Canggu and just like a great lifestyle in Bali. Juga tentang the people of Bali. Kita ini not only the people of Bali ya, mungkin the people of Indonesia ya. Kita semua begitu friendly, sangat welcoming untuk turis. Tetapi satu hal yang mungkin perlu diperhatikan yaitu nature and sustainability ini adalah menjadi fondasi untuk 3 yang di atas ini. Tanpa nature, sustainability, and today juga hygiene ya, COVID-19 protokol, bisa kita masukkan sini karena itu juga sustainability, nggak akan mungkin kita menawarkan the friendly people, the beautiful lifestyle, and the wonderful culture of Bali or of Indonesia. Udah nggak mungkin. Karena yang jadi dasar adalah nature, sustainability, dan juga sekarang protokol COVID-19. Jadi new normal kayaknya seperti ini ya, sustainable tourism. Jadi for visitor, for community, for industry, ini hal-hal yang harus diperhatikan. Selain environment and culture, now it's health because of COVID-19. Jadi menurut saya bagaimana COVID-19 ini urusan hygiene and so on akan menjadi prerequisite juga selain environment and culture. It will become one of the prerequisite untuk the future of tourism in the new normal. Jadi kita harus take account. Jadi tourism activity harus men-take account of the impact ya terhadap health, environment, dan culture. Dan Bali tentu saja yang salah satu yang pertama ya yang mengeluarkan ban yang sangat menyeluruh. Jadi tidak hanya tentang kantong plastik, juga sedotan dan juga kemasan polisterin putih itu styrofoam ya. Itu sangat bagus. Tapi apa terjadi dengan COVID-19 ini? Mulai agak kendor ya karena semua fokusnya ke protokol dan lain-lain. Jadi sekarang kelihatannya di pantai, saya kebetulan tinggalnya tidak terlalu jauh dari pantai. Sekarang pantai masih banyak sampah plastik, bahkan agak meningkat ya, gitu. Karena implementasinya juga belum diketatkan dan visitor lokal malah cenderung meninggalkan sampah. So the question is, have we done the proper education untuk menyiapkan diri kita untuk the new normal? Karena new normal menurut saya turis akan lebih sensitif lagi terhadap hal-hal seperti ini. Karena rasanya kan nggak hygiene ya teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu maksudnya. Jadi tidak hanya karena plastic waste dan environmental damage, tapi kok rasanya nggak hygiene gitu. Kalau banyak sampah plastik di mana-mana. Dan kita tahu Bali itu punya potensi yang luas ya untuk sustainable tourism, juga untuk era COVID-19 ini karena villa itu banyak, semua open air, so many places to go yang bisa social distancing. So actually dan juga sudah mulai ada eco resort cukup banyak. Jadi potensi Bali dan tentunya Indonesia cukup tinggi sebetulnya, cukup besar ya peluangnya untuk mendapatkan tourism sector in the new normal. As long as we can be sustainable and we can properly manage the COVID-19.
Juga kita tahu Indonesia beberapa sudah menjadi destination top 100 ya in sustainable. So a lot of potential. Dan kita kayaknya sih kalau menurut saya kita masih perlu roadmap yang atau planning ya yang lebih menyeluruh, yang lebih baik gitu. Saat ini sudah ada grand design tentang bagaimana tourism kita sebar ke seluruh Pulau Bali, tidak hanya berkumpul di selatan Bali. Tapi tetap I think we need better planning bagaimana dengan waste management, bagaimana dengan transportation, pollution dan lain-lainnya. Infrastruktur untuk menjadi sustainable itu tetap perlu diperhatikan. Dan kita tahu bahwa tourism has become different sekarang. Dulu mass tourism, sekarang seperti ini, sudah agak kosong dan honestly lebih enjoyable. Ya saya sendiri karena tinggal di Bali, ya udah kita jadi turis lokal aja. Karena dulu-dulu kita jarang ya pergi jauh-jauh karena rame banget dan macet. Sekarang malah jauh lebih menyenangkan. Begitu juga kalau dulu maunya ke kota-kota yang besar untuk melihat historical apa, sekarang malah seringkali inginnya pergi ke alam liar. These are very great, it's fantastic untuk Indonesia karena kita punya banyak tempat yang seperti ini. Dan kita tahu bahwa tourism itu, turis sekarang pokoknya mancanegara sudah merasakan enaknya kalau polusi itu berkurang. Saat lockdown ya beberapa bulan itu sangat terasa di mana-mana seluruh dunia bahwa polusi itu berkurang. Jadi mereka sudah biasa juga dengan air quality yang lebih baik, tempat yang lebih bersih, dan ini menjadi new standard ya, new standard in the new normal yang harus kita hadapi. And for the body shop, saya hanya mau cerita dikit mungkin. Kalau kami sih punya 3 objektif ya, harus melakukan sesuatu positif untuk planet, sesuatu yang positif juga untuk society, dan of course kita layak untuk mendapatkan profit kalau kita bisa melakukan impact yang positif. So, saya ingin mengatakan saja bahwa the business of business, we have to be responsible, dan kita di Indonesia dengan alam yang begitu indah, walaupun kita punya potensi yang begitu besar untuk tourism, kita perlu pikir lebih long term. We need to think in the long term sedikit ya. Kalau short term mudah sekali, we can destroy all of nature and get short term benefit. Itu sangat-sangat mudah. Tidak perlu planning macam-macam. Ya, sesudah new normal selesai, undang kembali semua turis mancanegara, dikasih apa itu semua turis, mass turis dikasih diskon, akan kembali semua ke Bali. But then, are we thinking for the future of the planet? Not only for the planet, bagaimana future-nya Bali? Can we have quality tourism? Karena quality tourism itu akan lebih mudah untuk kita menjalankan sustainability, untuk mengontrol the environmental effects of tourism. Oops. Salah lagi ini. Ya, so inilah yang mungkin dari dulu menjadi mantra kami di perusahaan kami, dan saya harapkan juga di industri tourism bahwa it's not an investment if it's destroying the planet. Jadi kalau kita invest sesuatu untuk tourism ya, kalau itu berdampaknya berat untuk planet bumi tanpa manajemen yang baik, then you know it's not an investment. Bisa aja disebut sebagai investment dari segi finansial, but is it really an investment? Yeah, that's the question. I think that di Indonesia dan juga di Bali perlu berpikir sedikit lagi gitu. What kind of investment yang kita harus lakukan? Dan of course there can be no business on a dead planet. Kalau kita tidak perhatikan planet bumi, you know, in the long term nggak ada bisnis kok. Kita semua yang di tourism industry, there will be no business for us if we destroy the planet.